Okay, welcome back to Romi Ozzy. Di video kali ini kita akan ada dua topik utama nanti akan kita pelajari bersama. Yang pertama tentang database normalisasi, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan sinkronisasi antara diagram model EER atau relasi antar tabel dengan database yang kita buat. Terkadang kita membuat database, kita ada sedikit perubahan dan juga terkadang kita ada sedikit perubahan dengan model yang kita buat. Nanti bagaimana kita cara melakukan sinkronisasi ya. Jadi pertama kita belajar tentang database normalisasi, yaitu bagaimana caranya kita mendesain database sehingga akan database kita bisa kita dengan desain tersebut, dengan desain yang baik tersebut kita bisa mengurangi redundansi dan juga meningkatkan integritas data dalam database yang kita buat. Sehingga dengan kita membuat normalisasi tersebut, maka kita bisa menghindari adanya anomali insert dan juga kita bisa menghindari adanya anomali delete dan update. Dan juga di bagian terakhir kita akan belajar mengenai mensinkronisasi antara database yang kita buat dan model yang kita buat. Karena mungkin pada saat kita mendesain kita ada menambah beberapa field di sini ya, kita kemudian ada menambah relasi mungkin di model kita dan kita ingin mengupdate-nya ke dalam database kita yang warna merah ini. Dan juga kita juga akan belajar bagaimana bila mana kita ingin mengupdate yang kuning ini, artinya dari arah database ke model. Jadi mungkin saja kita menambah di sini yang tanggal lahir kita tambah, tapi di sini masih belum ada dan kita ingin mengupdate dari database ke model. Nah, itu namanya sinkronisasi model atau synchronize model. Bagaimana cara melakukannya? Oke, keep stay tune the video. Oke, untuk video kali ini kita akan menggunakan database yang sudah kita buat dari video sebelumnya ya. Yang ini, dari video yang ini. SBD tip 1, cara membuat DML query atau CRUD. Ini adalah create, read, update, dan delete pada MySQL dan dengan menggunakan MySQL Workbench dan PHP MyAdmin ya. Kita gunakan yang ini ya. Kalau yang masih belum punya database-nya tinggal membuat satu database, beri nama si akad dan satu tabel di dalam database ini yang kita beri nama dengan mahasiswa. Ini ya. Ini sama dengan video sebelumnya bahwa kita sudah mempunyai database tapi belum membuat ER modelnya. Jadi tidak ada diagram relasi antar tabel ya. Jadi nanti kita juga akan melakukan reverse engineer terhadap ini lalu kita melakukan desain database dengan mempraktekkan pembuatan normalisasi. Normalisasi adalah, kalau dilihat di sini adalah, normalisasi adalah proses pengorganisasian tabel. Jadi tabel-tabel tadi kita organisasi seperti ini, kita organisasi sehingga nanti ada hubungan dalam basis data ya, ada hubungan seperti ini antar tabel, ada hubungannya. Untuk apa? Untuk mengurangi redundansi. Sehingga kita akan mengurangi redundansi itu artinya kita mencatat beberapa kali dalam beberapa table. Misalnya nama produk kita catat lagi di order, di tabel order. Atau nama customer kita catat juga di customer. Sehingga nanti akan menyulitkan kita untuk melakukan penambahan data atau disebut dengan anomaly insert, atau kita juga kesulitan pada saat mendelete data. Karena kalau misalnya kita membuat nama customer dan alat customer kita kumpulkan dalam satu tabel order, misalnya di sini, maka kita akan kesulitan menghapus salah satu record customer misalnya. Pasti kita juga akan menghapus record yang berhubungan dengan order. Nah, itu yang disebut dengan anomali yang bila mana kita ada kekeliruan dalam mendesain database. Bagaimana caranya? Ikuti. Keep stay tune. Oke, langkah pertama kita buka dulu workbench-nya, yang ini, dibuka dulu workbench-nya, kemudian kita koneksi, klik yang ini,
Kita koneksi. Iya. Nah, sudah terkoneksi kan? Seperti ini, lalu kita use yang si akad ya. Use si akad underscores to kemudian setting. Nah, ini tergantung nama kalian. Ini tidak perlu sama, tergantung database yang ingin kalian pakai ya. Nah, ini cara tadi titik koma ya. Atau kalau kita ingin eksekusi yang ini, berarti kita tidak usah melakukan seperti ini. Kita bisa eksekusi yang ini. Nah, ini sudah use ya. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Tadi kita sebelumnya sudah belajar teorinya ya. Apa itu normalisasi database? Yaitu kita ingin membuat atau mendesain tabel dalam database agar bisa meminimalkan adanya redundancy, overlapping, memasukkan data berkali-kali, dan juga menghindari beberapa anomali data. Ada anomali insert, anomali delete, dan anomali update. Kita mulai ya dengan membuka Workbench dan use database. Ini sudah kita lakukan agar kita bisa memiliki, karena di video sebelumnya kita belum, di video ini kita belum membuat modelnya ya, DER model atau diagram untuk relasi antar table. Kita buatkan dulu ya. Caranya dengan melakukan reverse engineer. Reverse engineer yang ini kalau mau mempelajari yang masih belum mempelajari, pelajari SBD tip 2 dengan judul cara import database reverse engineer. Jadi klik yang ini, pelajari ya. Baru kita nanti ke video ini lagi. Oke, kita lakukan reverse engineer sekarang ya untuk database tadi. Ini kita buka Workbench untuk database yang si akad ini. Kemudian caranya adalah dengan cara mengklik ini, kita lakukan reverse engineer. Ya, reverse engineer adalah kalau yang lupa ya, adalah melakukan membuat diagram relasi antar table atau disebut dengan EER dari database yang kita miliki ke model. Jadi terpaling bila sebaliknya adalah namanya forward engineer. Artinya kita membuat dari sini, kita mendesain dulu, lalu kita buatkan database-nya. Video kali ini juga kita lakukan reverse engineer. Nanti di tahapan terakhir dari video ini kita melakukan forward engineer setelah kita mengupdate. Oke, ini ya kita lakukan reverse dulu ya, reverse engineer. Jadi kita kembali ke MySQL tadi yang ini. Jadi ya, ini reverse engineer. Saya ulang ya, saya close dulu. Ini close lagi. Ini ke sini tadi ya. Nah, ini sudah di-use tadi database-nya. Kemudian kita klik. Yang ini kita lakukan reverse engineer. Kemudian ini kita biarkan seperti itu. Lalu kita klik next di bawah sini. Lalu di area retrieve successfully completed execution. Kita next lagi. Nah, ini kita pilih si akad tadi. Nah, setelah sudah, lalu kita next. Lalu next lagi. Nah, ini kita punya satu tabel saja kan? Tabel mahasiswa ya. Coba kita cek ulang. Ya, ada satu tabel tadi. Kita next lagi, execute. Nah, ini dia lagi flashing. Lalu kita next, finish. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita sudah selesai melakukan reverse engineer. Oke ya. Kita lakukan langkah berikutnya. Keep stay tuned. Nah, dari diagram yang sudah kita buat ini, kita simpan dengan klik yang ini. Kita simpan database-nya ya. Modelnya ini kita simpan. Kita letakkan di sini ya. EER. Ini kan si akadnya. Versi 1 ya. Nah, simpan. Ya. Ya, ini sudah tersimpan. Kalau kita oke, di layar terlihat satu tabel ya. Tabel mahasiswa yang terdiri dari 3 field. Field name, field nama, dan field jurusan. Yang ini tadi sudah kita buatkan IR-nya, database-nya, cuma karena tabelnya satu dia akan muncul satu saja.
Jadi ada name, nama, dan jurusan. Nah, ini kita cek, coba kita latihan mengecek database-nya ya, uh, anomalinya. Pertama, pada saat kita mendesain database, mungkin saja database-nya masih unnormalized, yang ini, yang masih form yang bentuk yang tidak normal. Jadi bahasa Indonesia-nya ini adalah unnormalized form, UNF. Ini bisa kalau di bahasa Indonesia kan artinya bentuk yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Kalau kita lihat seperti ini ya, namanya kan 101. Nah, ini tergabung dengan yang ini, dengan namanya. Jadi tidak otonom. Jadi tidak otonom ya. Artinya dia ada gabungan dalam satu kolom. Kolom nama ini ada dua gabungan data, yaitu data NIM dan data Ahmad Fikri. Nah, ini disebut unnormalized. Dan bila ada ini pasti tidak bisa terpenuhi syarat 1NF. Karena syarat 1NF adalah untuk mencapai 1NF atau first normal form, ini namanya bentuk pertama dalam bahasa Indonesianya ya, kita harus memisahkan data yang masih tidak atomik. Atomik itu kan satu. Seperti NIM tergabung dengan nama. Yang ini kan NIM dengan nama masih tergabung, sedangkan prodinya sudah betul nih. Hanya satu saja. Berarti ini harus kita buatkan satu kolom lagi untuk memisahkan dua ini. Sehingga nanti memenuhi satu NF seperti ini. Sehingga NIM-nya ada satu kolom tersendiri, namanya tersendiri, dan prodi tersendiri. Sehingga memenuhi syarat yang sudah disyaratkan oleh satu NF, yaitu masing-masing kolom atau masing-masing field itu harus atomik datanya, sehingga tidak ada NIM atau nama yang menjadi satu. Dan kita harus memisah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Dengan mempunyai tabel seperti ini, maka tabelnya akan sudah memenuhi syarat 1NF. Karena setiap kolom berisi nilai atomik atau satu datanya ya. Satu, ini kita taruh di sini. Satu datanya itu NIM, data, nama sudah terpisah. Sehingga tidak ada nanti grup yang berulang. Seperti itu. Oke, ini sudah 1NF ya. Berarti kita sudah ke bentuk normalisasi database dengan 1NF. Nah, jadi kuncinya adalah mengecek per kolom apakah ada yang tergabung atau tidak. Bila sudah tidak tergabung, sudah satu-satu seperti ini, berarti sudah memenuhi first normal form. Kita cek lagi punya kita. Nah, ini sudah sama ya. First normal form. Dan kita mempunyai satu primary key yang untuk field name. Primary key artinya atribut ini disebutnya atribut ya dalam IR atau dalam teknis dalam database kita sebut dengan field. Field ini nilainya tidak sama karena dalam entitas, ini entitas ya, entitas mahasiswa tidak boleh ada NIM yang sama. Nah, sama seperti entitas masyarakat atau penduduk misalnya. NIK, nomor induk kependudukan, KTP tidak boleh sama. Nah, itu bisa jadi kunci. Nah, untuk konteks mahasiswa, maka yang menjadi primary key-nya, ini ada kuning ya bentuknya ya. Ini namanya primary key atau field kunci dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah NIM. Jadi ini sudah sama ya, berarti ini sudah memenuhi apa tadi? Bentuk normal berapa? Bentuk normal yang ke-1. Oke, sekarang kita ke bentuk normal yang kedua atau yang disebut dalam bahasa Inggris second normal form. Kita ke sini ya. Nah, ini tadi seperti ini ya. Di sini setiap kolom sudah berisi atomik, artinya tidak ada grup yang berulang. Ini yang tadi, kita sebelum ke second, yang ini second ya. Kita harus mengecek dulu, ini sudah kita buat ya. Tadi kita pisah ya kolomnya. Tadi tergabung kan antara nama dan name. Sekarang first normal formnya sudah kita pisah. Sebelum kita ke second normal form atau bentuk normal kedua, kita cek dulu anomalinya. Anomali adalah keadaan yang salah
yang tidak kita harapkan bila mana kita melakukan seperti insert, memasukkan data, update, merubah data, atau kita mendelete data. Nah, ini kita cek ya. Coba kita baca sama-sama. Di sini, ini adalah tabel yang sudah kita dapatkan dari 1NF. Kemudian kita cek anomalinya. Insert anomali, yaitu kita lagi mengecek apakah ada anomali atau kesalahan apabila kita melakukan insert record terhadap tabel ini. Kita tidak dapat menambahkan prodi tanpa adanya data mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 2 prodi nih, komputerisasi akuntansi dengan artificial intelligence atau AI. Bila mana kita atau di kampus kita menambah satu prodi, misalnya adalah bisnis misalnya, atau manajemen, atau ALKS misalnya, satu prodi nambah. Nah, ini kita tidak bisa nambah nih, nambah di sini tanpa menambah mahasiswa di sini. Sedangkan mahasiswanya masih 3, Ahmad Fikri, Aisyah, Sydney Fatimah. Nah, ini masih 3. Kita harus nambah juga nama mahasiswa bila kita ingin nama prodi. Nah, ini namanya anomali. Sedangkan kita ingin menambah prodi saja tanpa harus menambah. Nah, dengan seperti ini, dengan data dimasukkan ke tabel mahasiswa ini, maka kita harus juga menambah ini, dan ini merupakan kesalahan ya. Jadi kalau kita baca, insert anomalinya ada, yaitu kita tidak dapat menambah prodi baru yang ini, misalnya tadi manajemen atau ALKS, tanpa adanya menambah mahasiswa. Jika ada program studi baru, maka tanpa mahasiswa kita tidak bisa nyimpan data di program ini. Nah, ini anomali ya. Jadi kita harus perbaiki ini. Yang kedua adalah kita melakukan update. Jika ingin perbaharui prodi, misalnya artificial intelligence itu salah spelling misalnya, ejaannya salah, dan kita ingin mengupdate mahasiswa tertentu, kita harus, nah, jadi kita misalnya nih ada 2, ini harus kita perbaiki semuanya. Misalnya mahasiswanya ada 1000, artificial intelligence-nya salah semua, misalnya tidak ada huruf E di ujungnya, nah terpaksa kita satu-satu masukkan, memperbaikinya ya. Satu-satu, bila ada 1000 record, terpaksa 1000 record harus kita perbaiki. Begitu. Jadi kalau kita baca lagi, jika ada memperbaharui prodi untuk mahasiswa tertentu, kita harus memperbarui semua baris yang mengandung nama program studi. Jika ada kesalahan dari satu perubahan, ini bisa menyebabkan tidak konsisten. Jadi, kita tidak bisa merubah hanya misalnya ini artificial intelligence kita ubah jadi AI. Yang ini kan harus kita rubah juga supaya konsisten, supaya kita sama. Ingat, normalisasi adalah tujuannya adalah kalau kita klik lagi ke sini, normalisasi inginnya kita tuh konsisten ya, integritas, sama datanya. Kalau satunya ada AI, satunya lagi ada, ini kita ke sini lagi, ada artificial intelligence, maka data itu tidak sama. Dan bila kita ingin merubah, kita harus merubah semuanya. Jika ada kesalahan dalam pembaharuan update, nanti ada tidak konsisten. Misalnya, satunya AI, satunya artificial intelligence, kemudian record yang lainnya artificial saja. Nah, itu tidak konsisten. Nah, ini namanya update anomali. Jadi ada insert anomali, ada update anomali. Ini tidak baik berarti desain database-nya ya. Yang ketiga adalah delete anomali. Jika satu-satunya mahasiswa program studi tadi tersebut dihapus, nanti ada program studi akan hilang. Misalnya Ahmad Fikri ini kita hapus misalnya. Mungkin dia sudah tidak lagi kuliah misalnya. Nah, ini nama prodi kita terhapus juga nih. Padahal prodi kita masih ada di kampus, komputerisasi akuntansi. Kebetulan ada hanya satu mahasiswa nih yang ada prodi di sini. Nah, ini juga menyebabkan anomali delay. Oke, berarti kita harus memperbaiki desainnya ini. Yang kedua adalah second normal form. Jadi kalau yang sebelumnya adalah 1NF atau disebut dengan first normal form atau di bahasa Indonesia disebut dengan bentuk normal ke-1, maka kita ke bentuk normal kedua. Nah, kebetulan di bentuk normal kedua ini sama nih. Karena untuk mencapai 2NF, tabel harus sudah 1NF. Betul ya? Ini syarat untuk 2NF nih. Pertama sudah 1NF. Nah, ini kan sudah 1NF nih. Kenapa sudah 1NF? Karena sudah nih sendiri-sendiri, tidak ada yang gabungan. Yang syarat kedua adalah tidak boleh ada partial dependency. Partial itu sebagian, ketergantungan sebagian. Ini
Ini jargon nih, jargon di dalam normalisasi yang sebaiknya kalian pahami dan mengerti. Parsialnya tadi sebagian, ini ketergantungan. Jadi partial dependency. Jadi tidak ada field yang ada memiliki partial dependency. Karena NIM yang sudah menjadi kunci, jadi NIM tersebut kan sudah menjadi kunci utama. Nah ini yang ini tadi, ini sudah kita buat kunci ya. Ini kalau kita ke sini, ini sudah jadikan kunci ini. Nah, berarti kan semua di sini, kita kembali ke sini, sebentar, ke sini, karena NIM sudah menjadi kunci utama dan setiap atribut yang bukan kunci, nama dan prodi, bergantung sepenuhnya ke NIM. Maka ini akan sudah memenuhi NF. Bila misalnya dia mempunyai dua kunci, misalnya, ini kan kebetulan kuncinya 21 ya, dan bergantung secara parsial, maka itu tidak benar dan itu harus diperbaiki. Nah, ini kebetulan untuk kasus kita 2NF-nya sudah terpenuhi. Artinya tidak ada partial dependency. Artinya name sudah menjadi kunci utama dan setiap atribut bukan name, yaitu nama dan prodi, sudah bergantung sepenuhnya pada name. Maka tabel ini sudah memenuhi 2NF. Nah, meskipun tidak ada ketergantungan tadi, partial dependency tadi, tapi pada saat kita melakukan insert, anomali, kita pengerjakan insert, update, delete, itu masih bermasalah. Masalahnya sama seperti ini masih ya. Nah, ini yang seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, berarti ini harus kita perbaiki sehingga harus bisa memenuhi 3NF. Di 3NF kita harus memisah ya. Memisah tadi yang ini tadi. Yang ini jadi kuncinya yang ini tadi harus kita pisah nih yang ininya. Ininya harus kita bentuk tabel tersendiri. Jangan kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Jadi kita bentuk dua tabel. Pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua adalah tabel prodi. Jadi begitu. Kita ke sini ya, ke yang tadi, yang 3NF. Untuk mencapai 3NF, kita sudah perlu memisahkan data yang bergantung transitif pada kunci utama. Misalnya, prodi itu kan bergantung pada NIM, tapi sebenarnya informasi ini bisa dipecah menjadi tabel terpisah agar lebih efisien dan tidak terjadi duplikasi. Nah, ini dipisah seperti ini jadinya. Tabel mahasiswa tersendiri, NIM dan nama, kemudian tabel prodi kita buat sendiri lagi. Prodi ID-nya ini dan prodinya ini. Nah, ini kita pisahkan ya. Nah, nantinya kita bisa menghubungkan ini ke sini. Jadi kalau dia satu, artinya Fikri ini adalah prodinya adalah komputerisasi akuntansi. Bila ini dua, berarti prodinya adalah artificial intelligence. Jadi kalau kita nanti merubah misalnya artificial intelligence menjadi AI, maka semua student atau mahasiswa yang mengambil artificial intelligence akan menjadi AI semuanya. Ini kan satu kali saja kita merubah di sini. Artinya yang ini kan cukup di link kan 02. Artinya dia sekali saja kita merubah dan itu untuk semua mahasiswa. Kita perlu tidak, kalau di sini kan kita harus merubah semuanya nih. Nah, artificial intelligence, satunya AI, nah satunya yang lain seperti itu. Oke ya. Ini kalau kita cek lagi anomalinya ya, dengan cara kita kan tadi sudah kita pisah ya. Nah, kita pisah tadi kan. Misalnya ini kita pisah di sini dua tabel ya, tabel mahasiswa dan tabel prodi. Nah, ini misalnya kita melakukan insert anomaly. Kita bisa menambahkan program tadi tanpa perlu menambah data mahasiswa. Coba di sini kita lihat. Kita punya dua prodi ya, prodi komputerisasi akuntansi dan prodi artificial intelligence. Nah, di sini kita bisa menambah nih. Nambah prodi baru, misalnya prodi ALKS atau prodi manajemen. Misalnya 003 adalah prodi manajemen. Kita tidak perlu menambah tabel mahasiswa. Menambah record pada tabel mahasiswa. Berbeda dengan yang ini tadi. Nah, ini kita harus menambah. Ya. Nah, jadi kuncinya untuk menjadi 3NF tadi adalah dengan memisahkan tabel yang tadi. Tabel ini jadi tabel prodi, ini menjadikan tabel
mahasiswa. Sehingga tadi kita lolos untuk yang insert anomaly, jadi tidak ada anomali lagi. Tidak ada ketergantungan antara data mahasiswa dengan data studi. Kalau tadi ada ketergantungan, yang ini kan tergantung dari ini. Bila Ahmad Fikrinya kita hapus, maka prodinya akan terhapus. Nah ini tadi. 3NF kita memisahkan data yang bergantung transitif pada kunci utama. Jadi sebelumnya yang 1NF tadi atau prodi tadi tergantung secara transitif terhadap kunci utama. Dengan kita memisah ini maka tidak ada lagi ketergantungan. Dengan tidak ada ketergantungan maka insert anomalinya kita bisa hilangkan. Sekarang kita cek lagi yang update anomali. Jika nama program yang ini tadi kita rubah, kita hanya memperbaharui sekali saja. Nah ini sekali saja di tabel prodi dan tidak ada duplikasi data di tabel mahasiswa. Nah ini sekali saja kita berubah, maka seluruh prodi untuk yang terkait ke mahasiswa seperti Aisyah Abdullah dengan Fatimah ini akan juga berubah. Ini artificial intelligence menjadi AI. Nah, delete anomali. Bila misalnya mahasiswa kita hapus yang ini, maka menghapus mahasiswa tidak akan menghapus data program studi. Jadi kalau kita menghapus Ahmad Fikri, maka prodi komputerisasi tidak akan terhapus. Tetap ada di sini 001. Beda dengan yang ini tadi, yang 2NF tadi ya, dengan yang 1NF tadi, bila kita menghapus Ahmad Fikri, maka ikut terhapus juga prodi. Nah ini, berarti yang ini sudah bagus ya. Bagus, sudah bisa menghindari insert anomali, update anomali, dan delete anomali. Sehingga dengan normalisasi hingga 3NF ini kita bisa menghindari 3 tadi. Bila sudah dengan kita bisa menghindari 3 tadi, maka database kita sudah termasuk bagus. Oke, demikian. Mudah saja kan? Teknik normalisasi. Keep stay tune ya. Kita akan bagaimana cara memecahnya ini ya di dalam Workbench. Keep stay tune. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menerapkan ini di yang bentuk normal ketiga ini ya ke dalam Workbench, MySQL Workbench. Oke, kita cek dulu ke sini. Tadi kita lihat di sini ya. Di sini kan fieldnya prodi. Kita cek dulu ke Workbench, ini koneksinya, ini adalah untuk mendesain database-nya ya, model yang kita buat. Sedangkan di sini adalah di mana kita bisa mengoneksi ke fisik database kita. Klik dulu koneksinya sekali, kemudian dia akan mengoneksi ya. Ingat database kita kali ini adalah SIAK, Sistem Informasi Akademik yang ini. Nah, ini adalah database-nya. Kemudian kita klik ke rumah yang ini, ke home. Kemudian kita buatkan model baru ya. Oke, kita ke sini dulu sebelum kita membuat model. Koneksi. Ya, kita lihat tabelnya. Tabelnya hanya satu, yaitu tabel mahasiswa ya. Sedangkan field-nya di sini adalah name, nama, jurusan ya. Tapi di pelajaran normalisasi kita di sini prodi. Jadi kita rubah dulu ya ke prodi. Ya, namanya sama seperti di sini. Mana di ini dia, prodi ya, bukan jurusan. Kita rubah dulu dengan cara merename-nya ya. Kita ke sini lagi, ke sini, ke koneksi ya. Yang ini dia tadi. Caranya klik sini, cara mengoneksi, cara merubah itu kan tadi alter. Klik kanan yang ini, tabelnya, lalu alter table. Nah, setelah itu kita tunggu di sini, nanti kita klik ini supaya mudah. Kalau ini kan bisa nih, tapi kelihatannya susah juga nih ke bawah. Nah, ini kan susah. Kalau susah, klik yang ini. Nah, ini mudah kita ya. Ini kita sesuaikan dengan ini ya. Tadi kan prodi, berarti ini kan namanya prodi sini ya. Prodi. Nah, sudah selesai. Oke ya. Sudah selesai. Kalau kita merubah sekali di sini, lalu kita apply di sini. Klik sekali apply.
Nah, dia akan mengalter table. Alter itu artinya merubah. Tabel apa yang dirubah adalah tabel mahasiswa, kemudian kolomnya apa? Nah, kolomnya artinya field. Fieldnya rubah adalah prodi Sydney. Sebelumnya menjadi jurusan, jadi jurusan menjadi prodi. Kita apply. Apply itu artinya terapkan. Nah, sudah selesai ya. Ini sudah di-apply. Nah, sekarang kita buat modelnya ya, yang sudah kita demokan di video di awal. Cara kita melakukan ini dia reverse engineer, artinya dari tabel ke model. Oke, kita lakukan, tapi kita ke sini ya. Kita memakai yang ini. Kita akan membuat model dari dari database ke model, ya, dari database ke model. Oke, dari database yang ada tadi, database kita tadi apa? Database-nya adalah mahasiswa, ASI-AKAD, kita buatkan modelnya. Caranya klik yang home-nya ini, klik yang ini nomor 2 ini, kemudian kita pilih yang ini. Ini nambah, ini membuka ya. Kalau yang ini ya, ini open ya, open workbench model. Kita close yang ini. Nah, ini kita klik yang ini. Nah, jadi ada pilihan dua ini. Kita akan membuat ER model atau hubungan relasi antar table, diagram hubungan antar table dengan memilih dari database. Kita klik ini ya, from database. Kemudian yang ini adalah username-nya, ini portnya samakan dengan ini, yang 3306. Oke, sudah sama ya. Lalu passwordnya, nah ini nih kita tekan next yang ini. Sudah, dia mengkoneksi dari DMS dan successful. Lalu step kedua adalah memilih skema atau database. Kita next, lalu kita pilih skema. Nah, kan ada beberapa database kita miliki. Kalau kalian hanya memilih hanya satu database, berarti dia hanya ada yang ini ya. Oke, kalau kita buka yang ini, kita buka youtube.com, kemudian kita sebentar ya flashback dari mana database ini didapat. Kita ke sini, kemudian kita di sini kita klik Romi Ozi, kemudian kita akan dapat. Ya, kalau kita ke Romi Ozi channel, kita akan lihat playlist. Di sini lihat playlist yang sebentar. Romi Ozi. Kalau kita ke sini ya, sini, kemudian ke playlist ini, kita akan dapat ini SBD. Kita view yang ini. Nah, lihat ada SBD 2 ini. Nah, ini kita melakukan reverse engineer. Reverse engineer berarti kita dari reverse, artinya dari yang ini ke sini. Ke sini ya. Yang ini dia. Jadi yang kuning ini namanya reverse engineer. Nah, mana dia? Ini dia. Ya. Nah, ini yang kuning itu reverse engineer. Sedangkan yang merah ini namanya forward engineer. Sedangkan video kali ini kita melakukan sinkronisasi model, yaitu bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Coba ya. Artinya nanti mungkin bisa saja di tabel ini kita menambahkan tanggal lahir, sedangkan di sini kan tidak ada tanggal lahir. Tapi di sini kita menambahkan satu tabel namanya program studi. Nah, di sini kan tidak ada program studi ini, satu database saja. Jadi kita akan mendemokan bagaimana kita mengupdate masing-masing ya. Di sini mengupdatekan database-nya atau ke arah sini dengan mengupdatekan model. Ya, bagaimana caranya? Keep stay tune ya. Oke, ini adalah model yang kita dapatkan. Ini adalah seperti ini namanya ya, nama prodinya. Dan kalau kita klik yang ini, koneksinya, kita lihat sini ada prodi. Pertama kita coba dulu di sisi ini ya, di sisi tabelnya, di sisi database-nya kita tambahkan baru ya. Ini kan ada mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Jadi ini adalah tabel database-nya, database, data. Nah ini di sisi modelnya ya.
apa yang baru ya. Nah, untuk yang baru di sini field-nya kan tadi NIM, nama dengan prodi. Kita tambahkan tanggal lahir ya. Tapi kan jadi field baru kita tambahkan tanggal lahir, field baru di sini nanti, kemudian di model ini kan tidak ada. Not available, NA ya, tidak ada kan di model. Tapi nanti kita coba ya, kita tambah di sini dulu ya. Kita klik di sini, berarti kita tambahkan satu, double klik. Kalau misalnya ini tidak seperti ini, klik yang ini. Nah, klik seperti itu. Ini tambahkan tanggal. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu yang ini diganti parchernya menjadi date ya. Nah, sudah. Kalau sudah langsung apply. Jadi yang bertambah ininya, sedangkan di diagram tanggalnya tidak ada, gitu ya. Nah, kita apply. Nah, lalu kita apply di sini. Nah, ini artinya tanggal sudah tambah ya. Kita finish saja kliknya, artinya di sini ada, tapi di model tidak ada. Artinya kalau kita menuju sini, kita nanti akan belajar bagaimana cara mengupdate model kita menuju sini ya. Oke, kita sekarang menambah ini, upgrade di sini. Menambah, kita sesuaikan dengan model kita, yaitu 3NF. 3NF artinya kita akan menambah prodi ID di sini. Kita akan menambah satu tabel prodi di sini. Kita tambah ya. Ini kita cek dulu di sini. Di sini harus database-nya adalah si akad. Nah, kalau kita lihat ke bawah, nah ini database si akad kita. Ini adalah satu tabel. Cara menambah tabelnya adalah dengan mengklik ini. Ini place new table ya. Yang ini, klik sekali. Nah, ini dari skema si akad. Oke, kita klik sekali di sini. Nah, seperti itu. Udahlah. Nah, lalu kalau tinggal menambah, berarti apa yang mau kita tambah sesuai dengan pelajaran kita di sini, berarti kita menambah prodi ID dengan nama prodi. Oke, tabel prodi ya namanya ya. Double klik saja ininya, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nama tabelnya tadi prodi kan. Nah, ini tambahkan kata nama kalian sini. Kemudian di sini disebut prodi ID ya. Prodi ID. Kita ujungnya aja ya. Nah, seperti itu. Ini sini integer, primary key, ini dia PK itu primary key, not null, tidak boleh kosong, not null. Kemudian yang unique, ini dia, auto increment. Oke, sudah. Nah, kalau sudah selesai, yang kedua fieldnya adalah prodi nama ya, name. Kemudian kita pilih nama, ini parcher. Oke, not null. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, tinggal kita ini ya. Nah, ini sudah selesai berarti ya. Kita close dulu ininya. Nah, di sini, ini kan namanya di sini ya. Di sini nanti kita hapus ya, yang ininya. Karena nanti kita tidak perlu ini. Kalau kita cek di sini, nanti kan namanya yang nama prodinya kita hilangkan. Sebelumnya kan nama prodinya ada nih. Kalau lihat yang normalisasi yang NF ya, NF1. Nah, ini masih ada namanya. Ini harus kita hilangkan nama prodinya, kita ganti nanti dengan prodi ID. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita klik, di sini double klik ya. Nah, double klik yang ini. Nah, ini kita hilangkan yang nama prodinya ini. Right klik, kita delete select. Nah, udah ya. Lalu ini kita tambah apa? Ini di sini kalau ini prodi ID. Prodi. Nah, ini sebentar. Caranya tidak seperti itu. Kita close dulu. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ingin menghubungkan antara ini ke sini ya. Berarti nanti ada yang ini dihubungkan ke sini. Yang ini tadi, tabel prodi kita taruh di sini ID-nya. Artinya ada
Di sini many-nya, di tabel mahasiswa many-nya, di tabel prodi-nya adalah one-nya. Karena apa? Karena di sini kan prodi ID yang satu ini cuma hanya satu saja. Tidak boleh ada dua 001 di dalam tabel ini. Karena bila dua kan bukan primary key. Sedangkan di sini prodi ID-nya kan banyak nih, coba lihat. 002, 002, artinya kan many. Jadi hubungannya antara ini ke sini adalah one to many. Kenapa ini many? Karena ini lebih, yang nilai 002 ini lebih dari satu. Seperti itu. Udahlah. Sekarang bagaimana cara menerapkannya? Ini sudah ada kita kan, tapi sini tidak ada nih. Field ini tidak ada. Caranya adalah dengan cara membuat ini. One to many tadi ya. Ini dia. Yang kita pilih yang ini, yang ada garis tatanya ya. Klik satu kali, kemudian kita klik yang menu-nya ada di sini kan. Klik yang ini menu-nya, lalu yang one-nya di sini. Nah, seperti itu. Nanti dia otomatis akan menuliskan di sini. Nah, prodi ID tadi, di sini adalah kunci tamu. Ini kuncinya merah nih, kunci tamu. Kalau kita ingin mengedit ini kan prodi set nih, prodi ID ini, prodi ini tabelnya, ini nama ID-nya. Kalau mau merubahnya bisa juga sih. Kalau double klik seperti ini, boleh. Nah, ini bisa kita rubah menjadi seperti ini ya, prodi. Nah, ini prodi ID. Tekan ya dia dari sini. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah, kita close lagi yang ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini artinya kita sudah selesai membuat tabel baru dan kita juga sudah selesai membuat ini. Jadi ini sudah kita melaksanakan yang tadi, teori yang ini. Ya, mudah kan? Oke, langkah terakhir adalah bagaimana kita mensinkronisasi tadi. Model tadi kita nambah seperti ini, sedangkan yang kedua adalah tabel kita yang di fisik atau di kalian lihat di database ini ada tanggalnya. Sedangkan di sini tidak ada tabel prodinya. Nah, kita harus mensinkronisasi antara dua ini ya. Bagaimana caranya? We see you again. Tetap stay tune ya. Kita akan mendemokan bagaimana caranya mensinkronisasikan dua tadi antara model dengan database. Keep stay tune. Oke, sekarang kita akan mendemokan bagaimana caranya kita melakukan sinkronisasi tadi dari IR model kita atau diagram relasi antar model kita update ke database kita dan sebaliknya kita mengupdate database ke model yang telah kita buat. Jadi yang ini kalau kita summary ya, tadi kita di database kita ada tanggal lahir tapi di sini tidak ada. Atau di sini ada di tabel mahasiswa ya. Mahasiswa. Di sini ada prodi ID. Nah, ini tidak ada ya. Atau di tabel yang ini kita ingin hapus ya. Tabel apa tadi? Contoh tadi ada tabel nama prodi ya. Kalau kita ke sini, ke dalam sini, lalu kita klik yang koneksi yang ini ada prodi yang ini akan kita hapus. Ini kan nama prodi ini. Ini kita hapus, jadi ada nama prodi di sini. Prodi yang ini tidak ada nih. Ini tidak ada. Oke, ini adalah garis ini adalah model kita, di garis ini adalah database kita. Di model kita mempunyai prodi ID, tapi di database tidak ada. Atau di dalam sini kita mempunyai tabel prodi ya. Nah, ini tabelnya kita beri warna nih supaya kelihatan. Yang warnanya apa? Ini tabel, kemudian ini juga tabel ya. Sedangkan di sini adalah tabel juga, tapi untuk database. Jadi ini dalam database kita. Tapi di dalam database kita punya tanggal lahir, tapi di model kita di tabel mahasiswa tidak ada tanggal lahir. Di sini kita ada prodi ID, kemudian ada juga prodi nama ya, name. Nah, di sini tidak ada not available. Jadi not NA ini artinya not available atau dalam bahasa Indonesia namanya tidak ada.
Jadi ini tidak ada nih ininya ya, tabelnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara melakukan sinkronisasi supaya nanti versi database bold, saya bukan ini juga versi yang ini database saya ya. Versi yang ini dengan versi ini harus sama. Kita melakukan sinkronisasi kan. Pertama kita melakukan sinkronisasi, kita ke sini dulu ke Workbench tadi, kemudian kita klik yang IR diagram yang ini tabnya, lalu ini sudah kita simpan ya, lalu kita ke database yang dulu kita pernah gunakan ini reverse engineer. Kalau yang forward engineer artinya dari sini ke database, artinya kita belum punya database. Nah sekarang kita sudah mempunyai keduanya nih. Kita punya database-nya, kita juga punya yang ininya. Kadang-kadang kita memperbaiki. Kalau cuma dari sini ke database mungkin mudah ya. Ini yang dari sini dari model kita ke dalam fisik kita. Ini physical database kita ya. Kita coba dulu ya. Kita ke sini caranya ke database, kemudian kita lakukan yang ini, synchronize model. Ya, kita pilih yang ini ya. Setelah itu kita tunggu sebentar, ini koneksinya, ini adalah tahapannya. Pertama connection option dulu. Ini kan koneksi kita ini kan sudah kita simpan. Ini adalah hostnya, host name-nya, ini localhost. Ini portnya 3306 disesuaikan dengan yang di Laragen 3306 ke sini. Kalau sudah betul kita next. Lalu kita ini ada opsi synchronize. Ini kita skip synchronize trigger, ini tidak ada, kita biarkan uncheck. Kemudian next lagi. Di sini dia akan mencoba melakukan koneksi ke DBMS kita. DBMS artinya database ke dalam yang MySQL kita yang ini. MySQL. Dia coba mengoneksikan dan successful. Berhasil ya. Kemudian langkah berikutnya adalah select schema. Select schema artinya memilih database. Nah ini dia. Database ini yang di model, ini yang di dalam database kita yang secara fisik ya. Kita klik ininya. Kemudian ini kita pilih sheet nih, si akarnya. Oke, kalau ini sudah betul, kita pilih. Lalu kita ke next lagi, lalu dia mencoba untuk mengambil semua objek yang ada ya. Kemudian dia sebutnya successfully, kita next lagi. Nah, ini adalah skema atau rekomendasi perubahan-perubahan yang akan dirubah ya. Ini adalah modelnya, ini adalah source atau database-nya. Kalau kita lihat ya punya kita sini ya. Nah ini. Nah, source-nya kan sebelah sini kan seharusnya modelnya ya. Ini kita bisa Ctrl X di sini, kita taruh di sini ya. Coba klik. Nah ini sama nih. Nah kan? Ini adalah tabelnya, kita lihat di sini. Ini di model akan mengupdate ke sini. Kita lihat apa saja yang terupdate ya. Ini adalah scriptnya untuk mengupdate database kita di sini ya. Pertama dia akan mengambil tabel mahasiswa, kemudian dia akan ngedrop tanggal. Nah, ngedropnya artinya menghilangkan. Kenapa? Karena di model kita itu tidak ada tanggal. Ya, tadi kan di model kita tidak ada tanggal. Nah, nih NE kan. Berarti dia akan dihapus nih tanggal yang ada di database. Karena kita ini kan mengupdate dari mana? Dari model ke dalam database. Sama seperti ini, prodi Sydney. Yang ini akan di drop, dihapus. Jadi kolom prodi yang ini akan dihapus. Yang di sini. Sini kebetulan di source ini, yang ini. Nah ini ada field ya, field yang namanya prodi ini akan juga di drop. Kemudian dia akan membuatkan prodi ID yang ini, dan nama ya. Kalau kita lihat tadi, ya prodi nama ya, sini, yang ini tadi. Nah, add column, ditulis prodi ID tapi after nama. Nah ini, prodi ID yang ini. Nah ini
dibuatkan, ditambahkan kolom prodi ID yang ini, tapi ditambahkannya setelah field nama. Nah, ini maksudnya. Kemudian dia akan drop primary key dulu, lalu menambahkan dua key ya, key yang ini dengan key ini. Ya, ini key ada dua, ada prodi ID, sini kan key-nya dua, yang ini. Cuma ini adalah foreign key, dan ini adalah primary key. Jadi dua ditambah. Setelah itu akan ditambah index, yang ini, prodi ID tadi. Kemudian yang ini adalah tabel mahasiswa tadi juga. Menambahkan foreign key-nya. Nah, foreign key yang tadi akan ditambahkan, foreign key-nya adalah prodi ID. Yang ini, yang merah yang ini. Ya. Oke, ini adalah ini kebetulan kita on delete, kita no action dulu ya. Artinya nanti kalau mendelete yang di tabel parent-nya, seharusnya di tabel child-nya terdelete juga. Nah, ini apabila kita mengupdate dari yang kita update adalah source. Nah, dia kita mengupdate source nih. Tapi kalau kita mengupdate model yang ini, nanti kita akan, nah ini ke sini dia kan. Artinya dia akan mengikuti ada yang apapun yang ada di dalam tabel fisik yang ada di sini, yang ada di sebelah koneksi kita. Tapi kita sekarang adalah mengupdate dari model, kita update ke database-nya. Berarti kita klik yang ini. Nah, kalau kita tidak mau mengupdate keduanya, kita klik ini, kemudian kita ignore. Artinya dia tidak ada update-update apapun di sini, walaupun ada perbedaan. Tapi untuk video kali ini kita akan mengupdate di sini, artinya kita akan update ke sini. Ada beberapa yang diupdate, tetapi dia akan juga mendelete ini, drop kolom tanggal, sedang ini kan kita perlukan. Kenapa dia mendrop? Karena di model itu tidak ada, tapi kita tidak ingin mendelete ini ya, berarti kita bisa hapus dulu. Nah, seperti ini. Kita bisa tidak dihapus? Tidak bisa dihapus. Ini berarti nanti akan terhapus dia ya, yang ini. Nah, ini tidak bisa. Ini kan sarannya. Ya, kita harus menghapus ini. Oke, kita lihat next. Kita ya. Ini yang ini. Sedangkan untuk tabel prodi dari model kan ada. Sedangkan ini kan tidak ada nih. NA artinya not available, artinya tidak ada. Kemudian proses sinkronisasi model ini akan mengupdate ke dalam database kita. Artinya dia akan membuat ini create table prodi dengan dua field. Oke, coba ya. Lalu kita next, jadi ada dua update nih. Kita next sekarang. Ini adalah ininya, ini mungkin bisa kita hapus nih. Tanggalnya ini kan mau di drop gitu ya. Bisa kita hapus misalnya ini. Nah, bisa kita hapus, Ctrl Z dulu ya. Jadi yang ini tidak usah di drop karena kita perlu ini kan. Kebetulan ini adalah update dari mana tadi, dari model ke dalam database, sehingga dia menghapus yang ini. Nah, karena ini kita perlu, tidak usah kita hapus. Kita delete sekali seperti ini, kemudian kita delete lagi. Nah, seperti ini. Berarti nanti field yang tanggal tadi masih ada kan. Nah, kalau sudah, oke, sudah betul. Ya, next, execute. Nah, dieksekusi. Nah, ini sudah komplit nih. Lalu kita close. Kita lihat ya. Ini kan ini tidak terjadi apa-apa karena ini sinkronisasinya dari mana tadi? Dari model ke dalam database. Kita lihat ke sini. Kita klik ke koneksinya. Ini masih sama. Ini prodinya kan seharusnya dihapus nih. Jadi kan? Sekarang kita refresh di sini dan kita masih belum ada tabel yang lain nih. Seharusnya kan ada nambah tabel lagi satu. Tabel apa tadi? Tabel prodi. Yang ini kan. Nah, caranya kita refresh. Nah, ini dia. Sudah kita refresh ya. Ini langsung dia ada. Nah, ini sudah berhasil kita mengupdate, mensinkronisasi, tapi dengan satu arah. Arahnya adalah dari model ke dalam database kita. Nah, ini adalah ininya. Fieldnya ya. Kalau kita klik ke sini, kita klik ininya. Nah, ini dia. Tabel kita ya. Di sini kita klik ini supaya kelihatan. Nah, ini. Kalau kita lihat yang ini, kita klik ininya, kita klik lagi yang ini.
Nah, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kita klik lagi yang ini. Nah, sudah ada nih prodinya. Dan kebetulan tanggal lahirnya ini kan tidak kita update kan, tanggalnya. Seharusnya tanggal lahir ya. Nah, sekarang eh, selanjutnya adalah kita ingin mengupdate ya dari sini. Kebetulan diagram kita kan tidak ada nih ininya. Ya, tanggalnya kan. Satu kali lagi satu langkah kita untuk melakukan sinkronisasi yaitu dari mana tadi? Kalau tadi kan dari model tadi sudah kita lakukan yang merah tadi. Sekarang kita melakukan yang kuning lagi. Artinya yang tanggal tadi, yang ada tanggal lahir yang ini, kita masukkan ke dalam model kita. Kalau kita lihat model kita ini kan belum ada nih. Caranya kita klik ini lagi, kita sinkronisasi lagi modelnya. Sebentar, kita close tadi. Kita lupa, mungkin lupa ini. Nah nih, apply. Tadi kita baru saja merubah ini kan. Kita apply dulu. Nah, sudah. Ini kan dia akan merename nih, change column tanggal menjadi tanggal lahir. Apply. Nah, ini sudah finish. Ya, sudah nih tanggal lahir ya. Sekarang kita, karena ini belum ada tanggal lahirnya, kita coba untuk mensinkronisasikan lagi. Kalau sebelumnya kita mensinkronisasi dari yang merah ini, artinya dari model ke database, sekarang kita melakukan yang kuning. Artinya sinkronisasi dari physical database ke dalam model kita. Kita coba ya. Klik sini database, klik yang ini synchronize model. Kemudian yang ini, koneksi optionnya kita klik next. Kemudian ini kita biarkan kosong saja, next lagi. Nah, yang ini dia akan mencoba mengoneksi database di BMS-nya. Nah, di BMS-nya yang kita pilih yang ini. Nah, skemanya ya, skemanya kita pilih yang ini. Kemudian yang ini ingatkan, ini juga silakan. Lalu next, complete. Kemudian kita, ini sudah retrieve. Retrieve-nya dia mengambil objek-objek, tabel, field seperti itu. Dan next, kemudian kita nanti select changes. Kita akan memilih mana changes yang kita perlukan untuk diaplikasikan. Next. Nah, ini dia. Ini ingat dari model ke source. Ini sudah kita lakukan. Kita tidak melakukan ini, tapi kita adalah mau mengupdate modelnya ya. Karena di model kita tidak ada apa tadi tanggal. Nah, ini tanggalnya kan ada nih di sini. Kita mau melakukan ini dari sini ke sini karena di model kita tidak ada tanggalnya. Berarti kita akan mengklik ini, kita mengupdate modelnya, bukan mengupdate source. Kita klik ini. Tadi kan kita klik yang ini. Nah, tapi kita klik dulu yang ini. Nah, kita klik yang update model. Nah, dia seperti ini saja. Kita lihat seperti ini kan. Jadi di source ada apa, nanti dia update ke modelnya. Seperti itu. Ini cloud mapping. Kalau kita lihat targetnya sekarang tanggal lahir ya. Nah, ini diupdate. Jadi targetnya ini ya targetnya ini, originalnya ini, seperti ini. Nah, dia akan create action. Jadi dia akan membuat tanggal yang lainnya tidak ada action apa-apa nih. Jadi ini dibiarkan saja. Cuma dia akan menambah yang ini. Oke. Setelah itu oke, kita next lagi. Nah, ini dia. Coba kita lihat di sini. Drop tanggal lahir, alter. Kita back dulu. Ya, ini salah ya. Kita update model. Salah. Ini klik plus sekali, update model. Nah, ini seperti ini. Jadi ingatkan ini seperti ini. Kemudian setelah itu kita next. Nah, ini dia. Ini kan tidak ada melakukan apa-apa kan. Ini cuma nanti yang tidak ada perubahan database. Yang dirubah adalah modelnya. Kemudian kita ini skip DB changes. Nah, ini bisa juga kita nih kalau ada perubahan. Nah, skip DB changes, kita update model only. Kita update model saja. Ini bisa kita klik ini. Lalu kita next supaya memastikan bahwa tidak ada perubahan di database kita. Kita eksekusi. Nah, sinkronisasi completed successful. Apply changes to model. Artinya kita sudah mengimplementasikan perubahan-perubahan ke model. Close, kita cek. Ini ada satu more, kita klik saja di sininya, atau kita klik ininya. Nah, ini tanggalnya sudah ada. Dengan demikian, kita sudah menyamakan ya antara
database dengan model kita. Jadi sini sudah sama antara model dengan database. Nah, kita sudah berhasil mensinkronisasikan antara yang ini dengan yang di sini. Nah, di sini ada juga nih database-nya di sini. Nah, oke, demikian video kita kali ini. Ini oh ya, ini sebelumnya kita simpan dulu. Nah, ya, kita simpan mungkin versi berikutnya. Mungkin ya versi berikutnya ya versi final atau versi 4 boleh. Nah, simpan, save. Sudah selesai. Oke, demikian video kali ini adalah video untuk mensinkronisasikan yang sebelumnya kita belajar normalisasi, kemudian kita menerapkan hasil normalisasi 3NF atau Third Normal Form ke dalam desain kita di sini di MySQL Workbench. Kita juga mendemokan bagaimana kita mengupdate dari model ke database dan juga sebaliknya dari database ke model. Demikian video kali ini. We see you again in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.